Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di sini video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi soal P3K Kesehatan Bidan tahun 2023 ya Kak ya. Karena kemarin juga ada keluar tanggal 30 Oktober 2023 itu dari Kemenpan RB. Nah, langsung kita lihat aja yuk apa kisi-kisinya. Nah, ini dia ya teman-teman, surat ini dikeluarkan oleh Kemenpan RB di mana memuat hal materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan chat untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2023 ya. Nah, dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, maka setelah seleksi administrasi terakhir, tahap seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi yang terdiri dari manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Nah, di sini Panselnas memberikan materi ini sesuai dengan jabatan fungsional yang disusun ya oleh instansi pembina jabatan fungsional dan sesuai dengan yang tercantum pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2023. Oke, ini materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ini dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, apa saja nih kisi-kisi untuk bidan? Ayo kita simak ya. Nah, ini untuk bidang terampil. Bidang terampil ada kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kalau kompetensi umum ini kita lihat, oh ada informed consent, informed choice, kemudian pencegahan infeksi, pengendalian infeksi, kemudian pemeriksaan darah pada pelayanan kebidanan, pemeriksaan laboratorium urin pada pelayanan kebidanan, nutrisi dan rehidrasi, oksigenasi dan personal hygiene, promosi tentang perilaku pola hidup sehat, edukasi tentang perilaku pola hidup sehat. Kalau kompetensi khusus, di sini ada pengkajian pada ibu hamil fisiologis, perencanaan asuhan kasus fisiologis, kemudian vitamin atau suplemen, kelas ibu hamil, KIE, kemudian asuhan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, persalinan fisiologis, pengkajian pada ibu nifas, asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca bersalin, kemudian asuhan kebidanan pada masa nifas hari keempat sampai 28 pasca bersalin. Oke, ada lagi asuhan kebidanan pada masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca bersalin, kemudian asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan, fasilitas IMD pada persalinan normal, asuhan bayi baru lahir normal, penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah, komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, kemudian pelayanan KB oral dan kondom, kemudian komunikasi dan informasi edukasi tentang Kespro perempuan dan keluarga, KB suntik sesuai dengan kebutuhan, kemudian promosi edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja dan termasuk personal hygiene dan nutrisi. Kemudian pendataan sasaran pada wanita usia subur atau pasangan usia subur, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, menyusui bayi dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. Setelah itu ada tabulasi sasaran pada individu, termasuk WUS, PUS, seperti yang tadi ya pada pendataannya. Kemudian pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD, pelayanan kebidanan di Posyandu, Posbindu, dan Kampung KB, serta tempat lain sesuai penugasan. Dan yang terakhir, pemberian imunisasi rutin sesuai dengan program pemerintah pada anak sekolah. Nah, ini untuk yang D3 ternyata banyak juga ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus bisa menguasai semuanya sih kalau saya bilang. Oke, kita lanjut untuk yang ahli pertama.
Wah, ini untuk yang ahli pertama, sepertinya juga lumayan banyak, ya. Oh, ini mulai dari pengkajian ibu hamil fisiologis, asuhan kebidanan, pengkajian bersalin fisiologis, pokoknya semua yang fisiologis dulu ya, seperti tadi, seperti yang di D3, kemudian fasilitasi IMD, KIE juga masuk, kemudian konseling kesehatan Respro, konseling pranikah, konseling KB, kemudian pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia, identifikasi kebutuhan analisis dan perencanaan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas. Pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, asuhan keempat persalinan fisiologis. Kemudian untuk kompetensi khusus ini sama dengan kompetensi umum ya. Oke, mulai dari pengkajiannya, penyusunan perencanaan juga, kemudian asuhan kebidanan, pengkajian ibu bersalin, asuhan kelas 1, 2, 3, 4. Setelah itu, nah kemudian tadi setelah yang fisiologis, asuhan kehamilan fisiologis, ini juga asuhan kelas 1, 2, 3, 4-nya persalinan fisiologis, kemudian asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis, kemudian persiapan preoperasi obstetrik ginekologi, kemudian KIE, ibu dan anak pada keluarga sesuai dengan kebutuhan, fasilitasi IMD, asuhan neonatal esensial, pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 40 jam pasca kelahiran, hari ketiga sampai hari ke-7, hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran, fasilitasi konseling kesehatan reproduksi, fasilitasi konseling pranikah, fasilitasi konseling KB, pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat, pembinaan keluarga balita, remaja, lansia, partisipasi aktif musyawarah perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan tugas jaga shift malam, asuhan kebidanan di kamar bedah, identifikasi kebutuhan analisis perencanaan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di puskesmas, pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat puskesmas, serta yang terakhir screening pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak atau PPIA di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, jadi teman-teman sepertinya memang ini sesuai dengan apa namanya eh, yang sesuai dengan Permen PNRB yang disebar ya. Untuk ASN itu memang kalau untuk yang PNS itu ada nanti untuk dibuat seperti SKP atau sasaran kerja pegawai. Jadi semuanya itu sesuai dengan ini yang dimasukkan seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ya Kak ya, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan chat tenaga kesehatan bidan tahun 2023. Semoga Kakak bisa mempelajarinya dengan baik ya, dan semua bisa dipelajari ya Kak ya. Sehingga pada saat ujian nanti Kakak dapat menjawab soal-soal itu dengan benar dan tepat. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa minta doa restu orang tua atau suami, dan keluarga. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe YouTube saya ya Kak ya, Tukang Partus. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.